Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Insyaallah kajian singkat malam ini kita akan sedikit membahas tentang kisah salafus saleh di bulan Ramadan. Cerita salafus saleh atau hal-hal berkaitan dengan salafus saleh ketika di malam-malam atau hari-hari bulan Ramadan. Maka di antara kebiasaan mereka yang luar biasa adalah muamalah mereka terhadap Al-Quran. Bagaimana interaksi salafus saleh dengan Al-Quran. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Lebih tepatnya adalah di malam Al-Qadar, turunnya dari Lahul Mahfuz menuju ke langit dunia secara sekaligus. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas bagi petunjuk tersebut serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Surah Al-Baqarah ayat 185. Ditambah lagi disebutkan dalam hadis bahwa orang yang berpuasa yang paling besar pahalanya adalah yang paling banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Kata sahabat Mu'adz bin Jabal, anna rajulan sa'alahu faqala ayyul jihadi a'zam qala aktsaruhum lillahi tabaraka wa ta'ala dzikran qala fa ayyus sha'imina a'zamu ajran qala aktsaruhum lillahi tabaraka wa ta'ala dzikran. Seorang laki-laki mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bertanya, jihad apakah yang paling besar pahalanya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka yang paling banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang, maka yang paling besar pahalanya adalah yang paling banyak zikirnya. Dan juga ketika berperang, maka harus perlu ketenangan, ketenteraman di dalam hati. Maka hal yang membuat tenang para sahabat ketika berperang adalah mereka memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang ini bertanya lagi, siapakah orang yang berpuasa yang paling banyak pahalanya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka yang paling banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menjelaskan bahwa zikir yang paling utama adalah membaca Al-Qur'an. Zikir yang paling utama adalah membaca Al-Qur'an. Maka dari sini kita bisa simpulkan bahwa kualitas puasa seseorang itu bisa dilihat dari banyaknya zikir dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari banyaknya dia membaca Al-Qur'anul Karim. Karena orang yang berpuasa yang paling banyak pahalanya adalah yang paling banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'an." Jibril menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap malam bulan Ramadan untuk saling mempelajari Al-Qur'an bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jibril alaihissalam malaikat yang paling afdal mendatangi manusia yang paling afdal, nabi yang paling afdal yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam di bulan Ramadan untuk mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali mengomentari hadis tadi bahwa hadis ini menunjukkan anjuran untuk
memperbanyak membaca Al-Quran pada malam bulan Ramadan. Kata siapa? Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hanbali. Maka bagaimana salafus soleh ketika bermuamalah dengan Al-Quran di bulan Ramadan? Maka perhatikan yang pertama adalah dari Ibnu Abil Hakam rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata tentang Imam Malik. Ya, Imam Malik. Ini disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif karangan Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hanbali. Kata Ibnu Abdul Hakam rahimahullah, kana Malikun idza dakhala Ramadan yafirru min qiraatil hadithi wa mujalasati ahli ilmi wa aqbala ala tilawatil Qur'an minal mushaf. Kata Ibnu Abdul Hakam, Imam Malik bin Anas, ini guru Imam Syafi'i. Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala apabila memasuki bulan Ramadan, maka beliau berpaling dari membaca hadis dan berpaling dari bermajlis dengan ahlul ilmi untuk fokus membaca Al-Quran dari mushaf. Maka benarlah bagaimana salafus salih di bulan Ramadan benar-benar berinteraksi fokus membaca Al-Quran. Dan kita tahu bahwa ulama zaman dulu tentu mereka hafal Al-Quran. Namun ketika di bulan Ramadan, bagaimana mereka membacanya? Langsung dengan mushaf. Jadi ketika pian baca Al-Quran, maka lewat mushaf. Ya. Bukan dengan hafalan ketika di bulan Ramadan. Membacanya pian sudah berpahala, melihatnya pun pian berpahala. Karena yang pian lihat adalah kalamullah. Jadi ini yang pertama adalah Imam Malik. Jadi Sidin fokus untuk membaca Al-Quran. Jadi kajian libur dulu, kemudian duduk-duduk lawan orang soleh libur dulu ya. Fokus untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan langsung lewat mushaf. Kemudian diriwayatkan dari Abdul Razzaq rahimahullah ta'ala, beliau menceritakan tentang Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kana Sufyan Ats-Tsauri idza dakhala Ramadan taraka jami'al ibadah wa aqbala ala qiraatil Qur'an. Ini juga disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala apabila memasuki bulan Ramadan, maka beliau meninggalkan semua ibadah. Maksudnya adalah ibadah sunnah dan fokus membaca Al-Quranul Karim. Kemudian, bagaimana mereka menghatamkan Al-Quran? Maka tentu sangat banyak, kada sekali dua kali. Belum bacakan riwayat. Yang pertama adalah Ibrahim An-Nakhai. Ya, beliau mengatakan, Kanal Aswad yakhtimul Quran fi Ramadan fi kulli lailataini. Al-Imam Al-Aswad mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan setiap 2 malam sekali. 2 malam sekali berarti berapa kali khatam kalau sebulan? 15 kali. Kemudian disebutkan dalam biografi seorang tabi'in yang bernama Qatadah bin Da'amah Sadusi, ini muridnya Anas bin Malik. Dan beliau adalah seorang yang buta, yang tunanetra. Namun tidak menghalangi beliau menjadi seorang ahli hadis, seorang imam. Walaupun keterbatasan panca indera tidak bisa melihat. Wa kana Qatadah yakhtimul Qur'an fi sab'in. Fa idza jaa Ramadan khatama fi kulli 3. Fa idza jaa al-ashru khatama fi kulli lailah. Ini juga disebutkan dalam kitab Syiar A'lamin Nubala karangan Imam Az-Zahabi. Al-Imam Qatadah bin Da'amah Sadusi biasa mengkhatamkan Al-Quran 7 hari sekali. Apabila datang bulan ini, bulan yang biasa, 7 hari sekali. Apabila datang bulan Ramadan, maka beliau mengkhatamkan dalam setiap 3 hari. Dan apabila telah datang 10 akhir bulan Ramadan, maka beliau mengkhatamkannya pada setiap malam. Ini para ulama yang mana fokus bujur-bujur membaca Al-Quran. Kemudian riwayat yang lain tentang Al-Imam Al-Bukhari. Disebutkan dari Imam Musyabbih bin Sa'id. Beliau berkata, Kana Muhammad ibnu Ismail yakhtimu fi Ramadan fin nahari kulla yawmin khatmah. Wa yaqumu ba'da tarawih kulla 3 layalin bi khatmah. Ini disebutkan dalam kitab
halus salaf ma'al Quran fi Ramadan. Muhammad bin Ismail, yaitu Imam Bukhari, mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan pada siang hari setiap hari dengan 1 kali khatam. Nah, ini bukan siang malam enggak, siangnya aja 1 kali khatam. Dan beliau sholat malam setelah tarawih. Nah, dan beliau sholat malam setelah tarawih dan mengkhatamkan Al-Quran, maksudnya dengan membaca dalam sholat setiap 3 malam sekali. Jadi ketika tarawih, kemudian beliau ingin sholat tahajud, ya setelahnya, maka dalam 3 malam, dalam sholatnya tadi beliau mengkhatamkan Al-Quran. Kemudian bagaimana dengan imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala? Maka disebutkan oleh murid beliau yang bernama Rabi' bin Sulaiman. Ini disebutkan dalam Syiar Alamin Nubala. Kana Syafi'iyyu yakhtimul Qur'an fi Ramadan sittina khatmatan. Al-Imam Asy-Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Berarti anggaplah dalam sehari berapa kali? 2 kali. Kenapa bisa begitu? Kayaknya kalau kita mengembalikan kepada diri kita rasa kada mungkin, Pak. 5 juz kan amun au kahwa kayak itu. Maka ulun pernah membaca biografi tentang Imam Nawawi. Ya, di antara kehebatan beliau adalah banyak punya karangan dan tulisan. Padahal umur beliau itu pendek, tidak terlalu panjang, sekitar 40-an tahun. Nah, beliau ini pernah mengatakan bahwa sebab diberkahi umur beliau, waktu beliau adalah karena beliau suka mencatat, bermuamalah dengan ilmu. Bermuamalah dengan ilmu. Kemudian salah satu penulis biografi Imam Nawawi mengatakan, dengan banyaknya karangan-karangan yang beliau tulis, itu bisa jadi adalah karomah yang Allah berikan kepada Imam Nawawi, sehingga waktunya terasa banyak dan terasa banyak seperti itu. Maka itu bisa jadi adalah karomah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada Imam An-Nawawi. Maka kita lihat bagaimana kehidupan ulama salafus saleh zaman dulu ketika bermuamalah dengan Al-Quran. Maka tadi kita sebutkan Imam Syafi'i dalam sebulan mengkhatamkan 60 kali. Maka bisa jadi ini adalah karomah yang Allah berikan kepada waktu beliau, sehingga waktu beliau terasa lama. Padahal beliau seorang ulama yang produktif, menulis kitab, banyak karangan beliau, namun sanggup untuk mengkhatamkan Al-Quran 60 kali dalam sebulan. Ini bisa jadi adalah Allah memberkahi waktu beliau. Allah memberikan karomah kepada beliau. Itu yang pertama. Maka salafus saleh, bagaimana mereka bermuamalah dengan Al-Quran, tentu banyak mereka membaca Al-Quran. Nah, ya semampunya lah kita membaca Al-Quran. Terkadang kita berjualan, terkadang kita berbisnis, kayak ulun mengirim kujuk-kujuk kemana-mana, mengirim macam-macam. Maka pian harus bisa meimbangi antara dunia dengan akhirat pian. Kalau seandainya pian kada meimbangi, maka Ramadan ini jujur pesanan itu semakin banyak, Pak. Orderan semakin banyak. Kalau pian kada kau mengimbangi, maka tidak ada bedanya bulan Ramadan dengan bukan bulan Ramadan. Sama-sama sibuk dengan dunia. Maka pian harus bisa mengimbangi, cari-cari waktu agar bisa memperbanyak baca Al-Quran. Kemudian bagaimana salafus saleh ketika di bulan Ramadan setelah subuh? Nah, apakah mereka guringan? Nah, maka perhatikan generasi salafus saleh yang pertama dari kalangan sahabat tentang yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah dari Urwah bin Zubair. Urwah berarti anaknya Zubair bin Awam. Sedangkan Zubair adalah sahabat Nabi SAW. Beliau menuturkan, kana Zubairu, iya, lewat HP ini ngalih halus belum. Kana Zubairu yanha banihi anit tasabbuh. Sahabat Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu, beliau melarang anak-anaknya untuk tidur di waktu setelah subuh. Kemudian, kenapa demikian? Maka diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas bahwa beliau melihat salah seorang anaknya tidur pada waktu subuh,
Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, kum atanamu fis sa'ah allati tuqassamu fihal arzak. Kata Abdullah bin Abbas melihat anak Sayyidin guring imbas subuh. Bangun, apakah engkau akan tidur di waktu rezeki sedang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bujur kata pepatah kita, jangan sampai rezeki terdahulu dipatok patok ayam. Ayam sungsung bangun subuh betongkok sudah pian guringan kayak itu. Nah, maka sebenarnya bujur. Faktanya kita memang bujur-bujur ngantuk setelah subuh. Tapi pian bisa kondisikan, entah setelah subuh pian mandi, entahlah beberasi, kadang mungkin pian beberasi sampai tak guring kayak itu. Nah, maka ada aktivitas-aktivitas yang bisa menghilangkan rasa kantuk kita ketika setelah subuh, terlebih bulan Ramadan. Kemudian para ikhwas sekalian, bagaimana dengan istri Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu taala anha? Maka disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali, kata beliau, kanat Aisyah radhiyallahu taala anhu taqra'u fil mushaf awalan nahar fi syahri Ramadan. Apa yang beliau lakukan di waktu subuh? Maka Aisyah radhiyallahu taala anha biasa membaca Al-Qur'an dengan melihat mushaf pada awal siang, yaitu pagi hari setelah subuh. Tidak dengan tidur. Maka inilah kebiasaan salafus saleh, mereka manfaatkan waktu setelah subuh. Walaupun kita ngantuk, uyuh macam-macam, maka usahakan jangan sampai tidur di waktu subuh. Karena waktu subuh itu disebut juga dengan waktu ghanimah. Apa ghanimah? Kalau harta itu harta yang paling halal itu harta ghanimah. Yang dia dapatkan dari berperang. Maka waktu setelah subuh adalah waktu yang sangat mulia. Bahkan dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, burika ummati fi bukurihim. Umatku itu diberkahi di waktu pagi mereka. Maka jangan sampai usahakan setelah subuh jangan guring. Maka kita mencontohkanlah terhadap anak-anak kita. Kalau kita aja guring, apalagi anak-anak kita. Kemudian, yang terakhir nih, supaya jangan terlalu panjang. Bagaimana salafus saleh ketika di bulan Ramadan berkaitan dengan kedermawanan mereka? Maka ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan." Sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Nanti ulun sebutkan kenapa alasannya. Kemudian, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di bulan Ramadan? Maka kedermawanan beliau luar biasa. Kan kita tahu ya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang sangat pemurah. Ada orang yang minta, beliau punya langsung dikasih. Bahkan ada yang meminta dengan cara yang agak kasar. Ya. Mungkin bagi dia tidak kasar. Orang Arab Baduy kan pian tahu ya. Ketika kita bercerita tentang orang Arab Baduy di zaman Nabi SAW, itu kan kalau ngomong ceplos-ceplos, kalau bertindak kadang bagi mereka itu bukan sesuatu kekasaran kayak itu. Makanya kan diceritakan ada seorang Arab Baduy kencing di mana? Di masjid. Di masjid. Namun Nabi memaklumi kebiasaan mereka seperti itu. Para sahabat sudah geram ingin memberikan pelajaran. Tetapi Nabi SAW tidak masih sabar ya. Kemudian Rasul mencari solusi dengan menghilangkan najis tersebut tanpa memberikan pelajaran. Nah, jadi intinya adalah Rasulullah SAW ya, bagaimana kedermawanan beliau di bulan Ramadan. Abdullah bin Abbas mengatakan, karena Rasulullah SAW ajwadan nasi wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Faydarisuhul Quran fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Kata Abdullah bin Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan. Makanya ada seorang kepala suku ya. Dia diberikan oleh Nabi sesuatu. Dia pulang kepada kaumnya dan mengajak kaumnya untuk masuk Islam. Dia mengatakan, masuk Islamlah. Karena Muhammad ketika memberi, dia tidak takut menjadi miskin. Jadi Nabi SAW ketika beliau memberi bersedekah, maka beliau tidak takut dengan kemiskinan. Maka kata Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan. Dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Bulan di mana Jibril menemui beliau pada setiap malam Ramadan untuk mengajari Al-Quran.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dermawan dalam kebaikan daripada angin yang berhembus. Siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, apa alasannya kita ini harus semakin dermawan di bulan Ramadan? Perhatikan perkataan Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan, ini disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif. Kata Imam Asy-Syafi'i, "Uhibbu lirrajul az-ziyadata bil judi fi syahri Ramadan, iqtidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa li hajatin nas fihi ila masalihihim, wa li tashaghuli katsirin minhum bis shaumi was salati an makasibihim." Kata Imam Syafi'i, aku menyukai seseorang yang bertambah kedermawanannya di bulan Ramadan. Untuk apa? Untuk menteladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama, ketika kita memiliki sifat pemurah, maka ingat kita mencontoh siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dan karena kebutuhan manusia akan hal tersebut. Nah, jadi orang yang berada di bulan Ramadan, karena mereka berpuasa, akhirnya mereka tidak bekerja. Bukan dibalik. Bekerja lalu tidak puasa. Nah, ini jangan kebalik. Orang zaman dulu itu, perhatikan kata Imam Syafi'i, dan karena kebutuhan manusia akan hal tersebut untuk kemaslahatan hidup mereka, serta karena tersibukannya kebanyakan mereka dengan puasa dan sholat dari pekerjaan urusan dunia. Jadi orang zaman dulu itu ketika memasuki bulan Ramadan, mereka berpuasa, akhirnya mereka meninggalkan pekerjaan. Khawatir bisa memberatkan pekerjaannya sehingga tidak fokus berpuasa. Maka di zaman sekarang terbalik. Kenapa pian gak ada puasa? Karena ulun begawi jar. Ulun tanya lawan pian, adakah ulama mengatakan uzur boleh tidak berpuasa karena begawi? Tidak ada Pak. Tidak ada. Bahkan ketika misalnya pian bekerja yang berat, tetap pian harus berpuasa. Misal kadakawa pagi pian cari sip malam supaya kawa apa? Berpuasa. Kemudian kalau seandainya kadakawa juga sip malam, kawa kada mengurangi sehingga tidak terlalu berat, masih sanggup untuk mengerjakan puasa. Intinya adalah jangan sampai pekerjaan mengalahkan pian sehingga pian kada puasa. Bahkan murid Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid ketika ditanya orang Mesir, begawi keras sehingga kami kada berpuasaan karena begawi berat di bulan Ramadan. Kata beliau, tinggalkan pekerjaan dan puasa. Karena puasa itu adalah rukun Islam sama seperti sholat. Ulun tanya pian bekerja keras, boleh kada pian meninggalkan sholat? Ada boleh. Sama halnya ketika pian berpuasa, tidak boleh pian meninggalkan puasa karena kerja keras. Bisa diganti malam tadi, bisa dicari lain waktu, atau misalnya kada sama pian bisa berhutang. Apalagi di zaman sekarang, banyak masjid membukakan puasa. Seandainya pian kada bisi pekerjaan sehingga tidak memiliki duit, tinggal pian mencari nanti ketika sahur. Maka di zaman sekarang tidak ada alasan meninggalkan puasa karena pekerjaan berat. Maka pian harus siasati, entah misalnya 11 bulan sebelum Ramadan sudah sibuk pian begawi mengumpulkan duit supaya apa? Fokus beribadah di bulan puasa. Maka zaman dulu Imam Syafi'i mengatakan, ketika seseorang itu lebih dianjurkan untuk dermawan, satu tujuannya adalah untuk mengikuti Rasulullah SAW. Yang kedua, agar orang yang memiliki pekerjaan, kemudian dia meninggalkan pekerjaannya demi fokus untuk berpuasa. Kita kasih duit, makanan, agar tercukupkan. Makanya kan di antara bentuk kedermawanan bulan puasa adalah membukakan orang berpuasa. Agar orang mendapatkan jaminan ketika dia berpuasa kemudian meninggalkan pekerjaannya. Maka ini para ikhwas sekalian, maka hendaklah kita sama-sama ya mengalahkan hawa nafsu kita untuk saling ya dermawan, saling berbagi kepada orang yang tidak mampu, agar tidak kepikiran lagi ketika dia berpuasa ingin kerja berat dan seterusnya. Jangan sampai difahami boleh tidak puasa karena bekerja keras. Terkadang ya memang koler duluan kayak itu nah. Sembahyang aja koler apalagi berpuasa. Sholat yang mungkin cuma 10 menit, 15 menit, 20, itu sudah kada hakun, kada mau, koler, apalagi nang berpuasa dari subuh sampai maghrib. Kada makan, kada minum, uyuh, pulang berat, pulang.
maka terkadang ya dia akan meninggalkan salat yang cuma beberapa menit saja dia tinggalkan, apalagi berpuasa, menahan lapar, menahan haus dan seterusnya ya, dari subuh sampai maghrib. Jadi inilah hal yang melatari kita untuk saling berbagi terlebih di bulan Ramadan agar mencukupi kebutuhan orang-orang yang tidak memiliki harta yang banyak sehingga dia bisa fokus beribadah puasa di bulan Ramadan ya. Kemudian ini kebiasaan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Umar. Ini cukup panjang, ulun ringkas. Jadi sahabat Abdullah bin Umar ya, di antara kebiasaan beliau adalah beliau tidak berbuka kecuali bersama orang-orang miskin. Masya Allah, pian. Ulun merinding. Nah. Jadi Abdullah bin Umar, beliau ketika berbuka, kada berbuka puasa kecuali bersama orang-orang yang miskin. Ya. Jadi beliau datang ke masjid untuk sholat berjamaah, kemudian pulang ke rumahnya bersama dengan beberapa orang miskin. Subhanallah. Jadi pergi ke masjid, kan bertemu dengan sahabat-sahabat yang lain. Kan ketahuan yang mana yang membutuhkan, yang mana yang tidak. Ketika misalnya hendak berbuka, maghrib, membawa kawan dari masjid. Untuk apa? Sama-sama berbuka di rumah. Subhanallah. Ini siapa? Abdullah bin Umar. Jadi beliau di antara kebiasaan beliau adalah makan berjamaah dengan orang-orang yang miskin ketika berbuka puasa. Kemudian yang terakhir ya, ada potret menakjubkan dari salafus saleh ya, dari seorang imam yang bernama Hamad bin Abi Sulaiman yang diceritakan oleh As-Sad bin Bistam rahimallahu taala. Jadi Imam Al-Hamad kana yufattiru kulla yaumin fi Ramadan 50 insanan. Fa idza kana lailatul fitri kasahum thauban. Al-Imam Hamid bin Abi Sulaiman, beliau memberikan makanan untuk berbuka kepada 50 orang setiap hari pada bulan Ramadan. Dan apabila telah datang malam Idul Fitri, malam takbiran ya, maka beliau memberikan kepada masing-masing mereka baju. Subhanallah. Nah, setiap hari 50 ikong yang sidin bukakan. Imbah malam takbiran supaya himung jua nih, maka sidin tukarakan baju masing-masing satu orang, 50 orang. Ini adalah dari kebiasaan salafus saleh ya. Maka para ikhwas sekalian, semampu kita untuk berbuat baik di bulan Ramadan. Selagi kita di bulan yang penuh berkah ini, musim kebaikan, panen pahala ya. Terkadang terlalu mudah kita untuk melakukan kebaikan, maka perbanyaklah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari bulan Ramadan. Terlebih ini sudah hari keberapa ini? Hari ke-8 ya. Hari ke-10 kerasaan 10 sudah. Kerasaan 10. Tiba-tiba kena 10 terakhir bulan Ramadan. Tiba-tiba lebaran, hadang pulang 11 bulan. Kena pulang mbah bulan Ramadan pun kada kerasaan, bulan Ramadan pulang jarang kada kerasaan terus. Jadi inilah para ikhwas sekalian, kalau kita berbicara tentang salafus saleh maka tidak ada habis-habisnya. Maka disinilah tugas kita meniru mereka semampu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita dan memberikan taufik kepada kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memanjangkan umur kita dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.